Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Abadi Baihaqi, NIM 4201927035 dari kelas 3C Prodi Arsitektur Bangunan Gedung D4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem plumbing dalam mata kuliah Utilitas 1 yang dibimbing oleh Pak Ari Fitrianto STMSC. Sebelum menganalisis lebih lanjut, sebaiknya kita mengenal itu apa sistem plumbing. Nah, sistem plumbing adalah suatu pekerjaan yang meliputi sistem pembuangan limbah atau air buangan yang termasuk dalam air kotor dan air bekas, sistem venting, air hujan, dan penyediaan air bersih. Selain sistem di atas, juga karena menyangkut pembuangan air yang halus dialirkan ke saluran, yaitu sistem instalasi air hujan dan instalasi drain, yaitu drain AC dan drain sprinkler. Nah, sekarang kita akan membedakan ya, apa itu sistem instalasi air kotor dan sistem penyediaan air bersih. Nah, sistem instalasi air kotor atau sistem pembuangan air limbah merupakan sistem instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter, kloset, dan urinoir. Sistem instalasi ini kemudian diteruskan ke septic tank atau diolah dalam bioseptic tank atau instalasi IPAL, hingga akhirnya menuju saluran kota. Nah, untuk sistem penyediaan air bersih, yaitu sistem penyediaan air bersih meliputi penyediaan air bersih itu sendiri dan distribusinya. Sistem ini menyangkut sumber air bersih, sistem penampungan air seperti bak air, tangki, ground tank, roof tank, hingga pompa transfer dan distribusi. Nah, sekarang kita masuk ke sketsa sistem plumbing yang berada di rumah saya, yaitu di Jalan Adi Sucipto, Gang Bersatu. Nah, untuk keterangannya, yang berwarna hijau ini adalah, maksudnya yang berwarna biru ini adalah PVC diameter setengah in dan 1 in, tipe AW, yang dimana ini adalah penyaluran air bersih yang berasal dari depan, yaitu gorong-gorong, karena tidak adanya masuk PDAM di rumah saya. Dan yang kedua adalah garis berwarna oranye, yaitu PVC diameter 2 in, tipe D, yang dimana ini adalah pembuangan air bekas, yaitu dari kamar mandi. Dan yang berwarna abu-abu ini, yaitu PVC diameter 4, yaitu pipa yang dimana tempat pembuangan air limbah atau yang mengalir pada septic tank ini. Nah, untuk sumber air bersih yang saya dapat di rumah saya ini berasal dari gorong-gorong atau sumur yang tampak seperti di foto, yang dialirkan melalui pipa dan disedot oleh pompa air, yaitu pompa air Shimizu yang berada di dapur. Ini dia. Nah, setelah disedot dari gorong-gorong depan, maka air bersih yang disalurkan, yang pertama akan menyalurkan di bak mandi saya yang terletak di bagian samping kiri ini, dan juga akan mengalir menuju tempat penyimpanan air bersih berupa gelong-gelong yang berada di belakang untuk tempat pencucian.
Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang pipa, yang dimana pipa ini mengalirkan air bersih dan air buangan setelah pemakaian di dalam WC atau kamar mandi. Ini adalah foto-fotonya. Dan ini yang terakhir adalah pembahasan tentang septic tank saya, yaitu berada di samping kiri tapak, yang dimana septic tank ini terbuat dari juga gorong-gorong ya. Nah, di sini akan dialirkan dari tempat kloset menuju septic tank. Sebelum menutupnya, kita akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu produk pipa atau plumbing tidak bisa dianggap sebelah mata pada sebuah bangunan. Plumbing berfungsi untuk menyalurkan air bersih ke dalam rumah, sekaligus menyalurkan air kotor atau limbah rumah tangga keluar dari rumah. Untuk itu, produk plumbing perlu standarisasi baik dari sisi fungsi, keselamatan, maupun konstruksi. Nah, sampai di sini, dan demikianlah analisis dari sistem plumbing yang berada di rumah saya. Apabila terjadinya kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.